فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا اتقوا الله حيثما كنت. وقال أيضا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله ما استطعتم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita pertama tentu saja senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya lah kita dipilih untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah Jum'ah di tempat ini. Karena masih banyak di luar sana orang-orang yang tidak tergerak hatinya untuk memenuhi panggilan Allah melaksanakan ibadah Jum'ah. Dan tentu atas hal ini kita bersyukur. Syukur dengan sesungguh-sungguhnya. Mudah-mudahan dengan kesyukuran itu kualitas iman dan takwa kita semakin meningkat atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita semua para pengikutnya akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang singkat ini, khatib mengajak pada kita semua untuk kita senantiasa melakukan perbaikan dalam kehidupan kita. Perbaikan demi perbaikan yang kita lakukan semata-mata adalah untuk mengarahkan jalan kita menuju surga sebagai tempat kembali kita. Surga sebagai rumah asal kita. Karena nenek moyang kita pernah tinggal di surga, Adan dan Hawa. Maka oleh karenanya sebagai rumah asli kita, rumah masa depan kita itu, kita harus tahu jalannya. Jangan sampai kita tersesat atau menyimpang sehingga kita tidak temukan rumah kita di akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk itu proses perbaikan dalam kehidupan kita itu harus terus-menerus kita lakukan. Dan ini harus serius kita lakukan. Karena di akhir zaman ini kita dihadapkan kepada keadaan di mana pengaruh membelokkan pikiran kita dari pikiran yang benar atas dasar wahyu kepada pikiran yang sesat, yang salah, yang didasarkan atas nafsu. Persaingan dua hal ini pada hari ini sangat luar biasa. Para kaum penyesat terus melakukan propagandanya agar kita tersesat, agar kita salah jalan untuk menuju rumah kita di surga itu.
diciptakanlah belokan-belokan yang setiap belokan itu menawarkan kenikmatan, menawarkan hal-hal yang menarik nafsu kita. Dan ketika kita berbelok dari jalan lurus kita itu, maka celakalah kita. Oleh karenanya, kenali jalan itu. Ketika kita sudah mengenalinya, mohonlah pertolongan Allah agar kita teguh pada jalan itu. Karena Rasulullah sendiri sudah berpesan, ketika sahabat bertanya pada, "Ya Rasulullah, nasihati aku. Yang apabila engkau menasihatiku dan kudapati itu baik, maka aku tidak akan meminta nasihat lainnya kepada yang lainnya." Maka Rasulullah cuma mengatakan, "Amantu billah tsumma istaqim." Berimanlah kepada Allah, kemudian teguhlah dengan keimananmu itu. Bersikap istiqamah. Setelah kita beriman, bersikaplah istiqamah. Istiqamah itu teguh, lurus, tetap teguh pada jalan yang lurus, itulah istiqamah. Berpegang teguh kepada kebenaran dan mempertahankan itu sampai mati. Tidak perlu takut ketika kita harus mengorbankan jiwa kita untuk mempertahankan kebenaran itu. Dan memang sifat atau sunatullahnya seorang mukmin itu adalah pasti menghadapi ujian, tantangan. Tidak ada hidup orang beriman itu dalam kondisi nyaman dan aman-aman saja. Karena setiap saat syaitan akan menarik kita dari jalan kita itu, dari jalan yang sudah Allah sediakan itu. Syaitan menarik kita ke kanan dan ke kiri dengan segala propagandanya, menawarkan kenikmatan-kenikmatan duniawi yang kadang-kadang kita lupa dan lalai, sehingga kita tertarik dengan tarikan-tarikan itu, dengan propaganda-propaganda itu, atau dengan rayuan-rayuan itu. Amantu billah tsumma istaqim. Berimanlah kepada Allah, ya, dan kemudian bersikap istiqomahlah. Sebagaimana pernah saya sampaikan pada khutbah yang lalu, sikap istiqomah itu menghadirkan pertolongan-pertolongan Allah. Karena memang itulah jaminannya. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Ketika kita bersikap istiqomah, mengatakan bahwa Tuhan kita hanya Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah akan menurunkan malaikat menyertai kita. Untuk apa malaikat menyertai kita? Untuk menjaga agar kita tidak menyimpang jalannya. Allah mengutus malaikat kepada kita agar kita tidak menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita kemudian mengabaikan sikap istiqomah ini, maka yang hadir di hadapan kita atau pada diri kita itu adalah syaitan. Syaitan akan menarik kita dari jalan lurus, dari siratal mustaqim. Syaitan akan mengalihkan perjalanan kita yang lurus itu kepada jalannya yang bengkok. Atau syaitan akan menahan kita dengan segala upaya agar kita tidak maju terus, berhenti dari langkah kita menuju Allah Subhanahu wa taala atau menuju rumah kita yang asli itu. Dan dalam sikap berhenti itu, syaitan akan membuat kita bingung. Jadi, sikap bingung itu adalah bagian dari masuknya syaitan pada diri kita. Bingung dalam memilih jalan hidup, bingung dalam menentukan
salah dan benar, bingung dalam menentukan, mengambil langkah-langkah Shiratal Mustaqim atau kesesatan, jalan lurus atau jalan bengkok atau kesesatan. Pada kondisi bingung seperti itu, maka biasanya kemudian kita akan terus semakin menyimpang, tidak akan pernah sampai pada tujuan kita. Dan kemudian secara tidak sadar kita akan ditarik menuju kanan atau kiri, menyimpang dari jalan lurus kita itu. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khatib mengajak pada kita semua, mari terus kita lakukan perbaikan-perbaikan. Apa yang terlanjur kita lakukan, tidak ada kata selanjutnya biarlah saya melangkah sendiri sesuai dengan keinginan dan nafsu saya. Biarlah kalau saya harus masuk neraka, nerakalah. Tidak ada kata itu pada seorang mukmin. Itu adalah kata-kata putus asa. Dan keputusasaan itu adalah sikap orang kafir. La ta'asu min rauhillah. Ya, tidak ada putus asa dalam rahmat kepada rahmat Allah itu. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, penyimpangan yang kita lakukan, sebesar apapun itu, ketika kita betul-betul menyadari kekeliruan itu, Allah akan mengambil kita ke jalannya. Allah akan menyelamatkan kita dari jalan yang menyimpang itu, sejauh manapun penyimpangan kita itu. Kalau kita kemudian merasa bahwa rahmat Allah lebih besar dari apa yang kita sangkakan, maka Allah akan menarik kita kembali ke jalan yang lurus. Untuk itulah maka perlu perbaikan-perbaikan yang kita lakukan. Sekurang-kurangnya ada 3 perbaikan. Pertama, perbaikan diri. Memperbaiki diri dari hal-hal yang tidak baik dan tidak benar. Misalnya di antaranya penyakit sombong. Ya, penyakit sombong. Rasulullah sudah mengingatkan pada kita semua. Sekiranya ada setitik saja kesombongan dalam hati kita dan kemudian kita bawa mati, maka kesombongan itu akan mengantarkan kita ke neraka. Tidak akan pernah bertemu rumah kita yang sebenarnya. Karena sombong, meskipun setitik, sebesar darah, Rasulullah menyebutnya begitu. Sebesar darah kesombongan, kibir. Rasulullah kemudian ditanya, apa yang dimaksudkan dengan kibir itu? Apa yang dimaksud dengan sombong itu? Apakah kami tidak boleh berpakaian yang bagus, berkendaraan yang bagus? Kata Rasulullah, bukan itu maksudnya. Yang dimaksudkan sombong itu adalah menolak kebenaran dan memandang rendah orang lain. Itu yang dikatakan sombong. Menolak nasihat karena merasa diri paling benar dan kemudian memandang rendah orang lain. Ini sikap syaitan yang menyebabkan setan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Itu kata syaitan kepada Allah ketika syaitan diperintahkan untuk sujud kepada Adam, dan kemudian syaitan mengatakan, ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar, aku diciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin, dan sedangkan dia itu dari tin, setetes air hina, dari tanah. Dalam Al-Quran itu banyak istilah yang sebenarnya merendahkan zat kejadian kita itu. Kita itu dari tanah, bahkan disebut dari zat yang bau, zat yang hina, itu kita. Ya. Bahan dasar kita itu. Salsalim min hamaim masnun. Kemudian disebut juga sebagai
mimma'in mahin, air yang hina. Yang kita mungkin dengan air yang hina itu yang dimaksud adalah status money dan ovum, ya. Ketika kita mengeluarkan status money lalu bertemu dengan ovum perempuan, jadilah manusia atas izin Allah. Tapi dua-duanya itu hina, jenis hina, maka setan tidak mau tunduk pada kita, tidak mau menghormati kita. Itu logika setan dengan kesombongannya. Padahal yang memerintahkan itu Allah. Jadi sombong itu adalah menolak kebenaran, menolak nasihat, dan kemudian memandang rendah orang lain. Siapa sih kamu? Lihat aku bagaimana. Kamu itu tidak ada apa-apanya. Itu sombong yang akan mencelakai kita. Ketika sebesar zarrah saja kesombongan itu kita bawa mati, maka tidak ada harapan kita masuk surga. Tidak akan ada harapan kita masuk surga. Ada dua penyakit yang harus kita waspadai, syirik dan sombong. Jangan sampai itu kita bawa mati. Ya. Ketika dua penyakit ini kita bawa, habislah sudah. Tidak ada harapan kita masuk ke rumah kita dengan yang sebenarnya itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, suka dusta. Jangan sampai kita suka berdusta, suka memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan kata-kata untuk memenuhi nafsu kita. Perbuatan dusta itu, kata Rasulullah, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Bahwa berdusta itu mengantar kita kepada sikap dosa, dan dosa itu mengantar kita kepada neraka. Itu sikap dosa, sikap dusta tadi. Dan sikap dusta inilah juga yang akan membuat kehidupan kita ini akan hancur. Dari sikap berbohong, sikap berdusta, sikap menipu, apalagi dilakukan oleh pemimpin, maka inilah yang menyebabkan sebuah negara itu tidak akan pernah bisa maju. Karena pemimpin yang pendusta, pemimpin yang senantiasa menipu rakyatnya, tidak akan bisa maju. Seorang kepala keluarga yang selalu berdusta terhadap istri dan anaknya, dia akan terus mengalami penderitaan. Dia akan terus mengalami keburukan-keburukan dalam rumah tangganya. Hanya sikap jujur sajalah yang bisa menyelamatkan kita dari level yang paling rendah hingga level yang paling tinggi. Pemimpin dunia yang berdusta juga akan hancur pada akhirnya nanti. Kita lihat, mungkin Amerika sekarang ini dengan digdayanya ingin menguasai dunia, tapi berapa banyak kedustaan dilakukannya. Bagi orang kafir memang berdusta bukan masalah. Tapi bagi orang yang bermoral, sekalipun dia kafir, ketika dia selalu berdusta, maka dia akan celaka. Apalagi kalau seorang mukmin, seorang muslim senantiasa berdusta, maka dia akan celaka. Karena sikap dusta itulah yang menyebabkan kita terus akan diarahkan oleh Allah kepada hal-hal yang buruk. Yang kedua, perbaikan hubungan kita dengan Allah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah melupakan hablum minallah kita. Ketika kita dalam bentuk formal, hubungan kita dengan Allah itu apa? Salat. Tegakkan salat. Untuk apa menegakkan salat? Supaya kita senantiasa mengingatnya. Itu pertama. Dan dengan mengingat Allah, kata Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Aqimis salata li dzikri. Tegakkanlah salat untuk mengingat aku, kata Allah. Kemudian di ayat lain disebutkan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, maka dia akan mendapatkan ketenangan dalam hatinya. Seorang yang senantiasa berzikir,
dia tidak akan pernah mengalami sakit jiwa. Dia tidak akan pernah mengalami penderitaan jiwa, tekanan, stres seperti apapun. Kenapa? Karena dia senantiasa berzikir, terhubung dengan Allah. Ketika seorang sudah terhubung dengan Allah, apapun masalah yang dihadapinya tidak ada artinya. Kenapa? Karena dia senantiasa melibatkan Allah dalam sebuah persoalan. Ketika seseorang sudah memasrahkan dirinya, karena sikap zikir juga diantaranya adalah memasrahkan diri kita kepada Allah sepenuhnya. Itu artinya mengajak Allah untuk melibatkan Allah untuk terlibat dalam persoalan-persoalan kita. Dan kalau Allah sudah terlibat dalam persoalan kita, maka semua persoalan akan menjadi ringan. Oleh karenanya, sangat tidak wajar kalau ada orang yang masih sholat tapi masih stres. Kalau masih ada orang yang rajin sholat, rajin tahajud, rajin puasa, rajin bersedekah, tapi selalu mengalami stres, itu tidak wajar. Berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki pada dirinya. Yang pertama harus diperbaiki adalah niat. Niat dia melakukan sholat apa? Niat dia melakukan zikir itu apa? Baru kita akan tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merasa dekat dengan Allah. Allah mengatakan, aqrabu min hablil warid. Nahnu aqrabu min hablil warid. Kami lebih dekat dari urat lehermu. Itu Allah nyatakan demikian. Allah itu lebih dekat dari urat leher kita. Artinya apa? Ketika Allah senantiasa kita ingat dalam seluruh kehidupan kita, tidak ada sedetik pun yang terlewat untuk mengingat Allah. Itu artinya melibatkan Allah dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka oleh karenanya, teruslah dekati Allah. Jangan pernah mendekati syaitan. Memang kita, karena konsep setan kita adalah genderuwo, kuntilanak, itu konsep yang terbayang pada diri kita, yang ada dalam benak kita karena kita biasa nonton film-film horor. Padahal setan itu bukan seperti itu. Setan itu dia bahkan mampu berjalan dalam saluran darah kita. Maka kata Rasulullah, persempit jalan darahmu itu dari setan. Dengan cara apa? Berpuasa. Ya, itu salah satu cara untuk supaya setan tidak memegang hati kita, tidak masuk kepada jiwa kita. Karena kalau setan sudah memegang hati kita, tertutuplah hati kita dari segala hal yang seharusnya kita pahami itu sebuah kebenaran. Jadi kalau kita masih sulit menangkap kebenaran, menangkap ayat-ayat Allah yang dihadapkan kepada kita, itu artinya ada sesuatu pada hati kita. Ada setan yang masih menutup, memegang hati kita. Sehingga kita tidak mampu mengenal ini yang benar, ini yang salah, ini yang pertengahan, ya, ini yang disebut hal yang ragu-ragu, mutasyabihat, syubhat. Syubhat itu sesuatu yang harus kita tinggalkan. Kalau kita ragu terhadap sebuah persoalan, tinggalkan, kata Rasulullah. Da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu, ambil yang betul-betul meyakinkanmu. Dan keyakinan itu adalah hanya pada kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, adalah kita merasa diawasi oleh Allah. Ya, dari surah Al-Mujadilah ayat 7, nanti silahkan saudara-saudara kaji kembali di rumah. Itu disebutkan oleh Allah, Annallaha alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Ya. Tidakkah engkau perhatikan bahwa sesungguhnya Allah senantiasa menguasai langit dan bumi dan senantiasa membersamai kita. Ketika kita merasa bertiga, maka yang keempatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita miliki kesadaran itu, maka insya Allah kita akan selamat dari segala bentuk kedurhakaan.
Kenapa? Karena kita menyadari Allah bersama kita. Karena kita menyadari Allah melihat kita. Ini sikap ihsan. Ya. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Wa innahum fa illam takun tarahu wa innaka yaraha. Wa innahu yaraka. Hendaklah kamu menyembah Allah seolah kamu melihatnya. Tapi engkau tidak akan mampu melihat Allah. Tapi yakinlah Allah melihatmu. Nah, ketika kita yakin bahwa Allah melihat kita, mengawasi kita, maka itu adalah tingkat keimanan tertinggi yang disebut ihsan. Dan sikap takwa itu adalah ihsan diantaranya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan kemudian yang ketiga, perbaikan yang kita lakukan adalah memperbaiki keluarga dan masyarakat kita. Kita sebagai kepala keluarga harus selalu menjadi penegak kebenaran di rumah tangga kita. Jangan pernah mengabaikan ini. Ketika kita mengabaikan tugas-tugas kita sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang pemimpin, maka kerusakan dimulai dari rumah kita. Ketika kita abai untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di rumah kita, maka wajarlah kalau kemudian masyarakat pun, kalau di setiap anggota masyarakat itu tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan rusak bersama-sama. Ketika kita mengabaikan itu, maka oleh karenanya mulailah perbaikan itu dari rumah kita. Setiap kita punya kewajiban untuk menegakkan syariat Islam dalam rumah tangga kita. Nggak usah dulu bermimpi menegakkan syariat Islam di negara. Ya, kita di bawah ini tegakkan Islam di rumah-rumah tangga kita. Dalam hal yang paling sederhana sekalipun. Dimulai dari hal-hal yang mungkin kita anggap remeh. Misalnya, senantiasa mengingatkan keluarga kita untuk ketika makan dengan tangan kanan, sambil duduk, awal dengan bismillah, akhir dengan hamdalah. Itu penegakan syariat. Perintahkan anak-anak kita untuk sholat. Setiap kali terdengar azan, jangan pernah melihat anak kita berkeliaran di jalanan, berkeliaran di rumah, terutama pada waktu maghrib. Rasulullah sudah mengingatkan pada kita, ketika kita membiarkan atau kita berkeliaran di waktu maghrib, pada saat itu setan sedang mencari mangsa. Maka oleh karenanya, cobalah budayakan. Kalau pemerintah dulu ketika Gubernur Anies Baswedan itu menerapkan kegiatan 69. 69 itu artinya mulai dari pukul 6 tidak ada aktivitas anak di luar rumah sampai jam 9. Setelah itu tidur. Kenapa? Karena 6 sampai 9 itu waktu maghrib sampai waktu isya itu tempat berkeliarannya setan di luar sana. Dan selalu kejahatan itu bermula dari jam 6 sampai jam 9 itu. Rencana-rencana kejahatan di malam hari dilakukannya pada jam 6 sampai jam 9 itu. Itu waktu yang oleh Rasulullah diingatkan pada kita, waktu di mana setan sedang mencari mangsanya. Oleh karenanya jangan biarkan anak kita berkeluyuran di waktu maghrib. Ajar dan didik mereka untuk kembali masuk ke dalam masjid atau di rumah, melakukan salat maghrib, kemudian mengaji hingga isya. Kemudian biasakan anak-anak putri kita, remaja putri kita, menutup auratnya. Didik mereka untuk mengenal auratnya. Hari ini kejahatan seksual begitu luar biasa mengerikan. Tidak hanya kepada anak-anak perempuan kita, juga pada anak laki-laki kita. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita kuatkan peran kita sebagai kepala rumah tangga untuk sama-sama membangun keluarga yang benar. Keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan keluarga yang tegak di mana di sana ridha Allah senantiasa meliputi keluarga kita. Itu dimulai dari rumah kita. Insya Allah dengan kita semua
memperbaiki keadaan keluarga kita, maka kita akan juga bisa memperbaiki keadaan masyarakat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qali hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Pada akhirnya marilah di khutbah yang kedua ini kita khatib mengingatkan kepada kita semua, mari kita sama-sama melakukan terus perbaikan demi perbaikan. Tingkatkan kualitas diri kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan itu. Maka insya Allah kita akan dapatkan keluarga ideal dan masyarakat ideal yang nanti akan mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa lijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur mustada'afina fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansurna al qawmil kafirin. Allahumma ansurna al qawmil zalimin. Allahumma ansurna al qawmil musyrikin. Allahumma ansurna al qawmil munafiqin. Allahumma ansurna al qawmil mutrafin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.